Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zevan Deva Fitra Haidar dari kelas Tata Kelola Perusahaan XX. Saya akan menjelaskan tentang tata kelola perusahaan dari bab 4 sampai bab 7. Pengukuran CSR Preston dan Bannon tahun 1997 mengemukakan bahwa salah satu pengukuran CSR dapat dilakukan dengan mengukur setiap elemen individual CSP, Corporate Sustainable Performance, dan yang lainnya adalah untuk mengukur semua elemen CSP kolektif. Kendala metode skala kolektif CSP akan cenderung terpengaruh oleh perbedaan yang disebabkan oleh industri. Metode lain adalah menggunakan GRI, Global Reporting Initiative, dan ISO 26000. Variabel dalam pengukuran Global Reporting Initiative GRI yaitu indikator kinerja ekonomi, mencakup kinerja ekonomi, kehadiran pasar, dampak ekonomi tak langsung. Indikator kinerja lingkungan meliputi air, energi, keragaman hayati, emisi, limbah, dan sampah. Indikator kinerja sosial terdiri dari produk dan layanan, kepatuhan, transportasi, dan lain-lain. Indikator kinerja dan cara kerja, ketenagakerjaan, hubungan perubahan manajemen, kesehatan, dan keselamatan kerja, pendidikan dan pelatihan, keragaman dan kesempatan yang setara, remunerasi yang seimbang pria dan wanita. Indikator kinerja kemasyarakatan yaitu komunitas, lokal, korupsi, kebijakan publik, perilaku anti kompetitif, kepatuhan. Indikator kinerja tanggung jawab produk meliputi kesehatan dan keselamatan pelanggan, label produk dan layanan komunikasi, pemasaran, privasi pelanggan, kepatuhan. Variabel pengukuran ISO 26000. ISO 26000 menekankan pada kinerja, manfaat, dan dampak kegiatan-kegiatan yaitu tata kelola organisasi dan perusahaan, praktik ketenagakerjaan, praktik beroperasi yang adil, hak asasi manusia, lingkungan, hak dan perlindungan konsumen, keterlibatan dan partisipasi masyarakat. Isu-isu dalam CSR yaitu ada dari biaya sosial ke investasi sosial, dari kesukarelaan ke kewajiban, ukuran perusahaan, dari filantropi ke keberlanjutan, dari kedermawanan ke pemberdayaan, dari tanggung jawab ke strategi bisnis, sumber pembiayaan, dari privat ke publik, isu sosial pada CSR. Konseptualisasi CSR. Saat ini belum ada konsensus tentang definisi CSR yang luas. Dalam berbagai kesempatan pengertian CSR telah digunakan sebagai sinonim untuk etika bisnis. Itu juga telah dikaitkan dengan filantropi perusahaan dan terkait dengan kebijakan lingkungan. CSR telah berganti nama menjadi kinerja sosial perusahaan dan kewarganegaraan perusahaan. Tampaknya masih ada keseragaman dan konsistensi dalam penggunaan istilah CSR. Dalam hal ini, peneliti telah mengidentifikasi beragam pengertian CSR yang dapat ditafsirkan berbeda. Tujuan dari bagian ini adalah untuk memperjelas dan menjelaskan konstruksi ini. Dapat dikatakan, definisi CSR yang tepat harus mencakup terminologi umum yang memfasilitasi pemodelan budaya dan nilai organisasi untuk perilaku yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting untuk memahami peran kepemimpinan dalam menyusun strategi kegiatan CSR, karena ada tuntutan pemangku kepentingan yang berbeda. CSR tidak bebas biaya karena membutuhkan sumber daya yang besar, termasuk waktu, keuangan, dan sumber daya manusia. Dalam terang ini, komentator akademis sering menunjukkan bahwa perusahaan tidak selalu mengenali kasus bisnis untuk CSR. Sangat sering mereka menunjukkan bahwa investasi diskresioner dalam atribut dan aktivitas CSR dapat menambah nilai pada bisnis itu sendiri.
Komunikasi CSR beserta isinya. Pemangku kepentingan mengharapkan bisnis yang bertanggung jawab untuk melaporkan pandangan yang benar dan adil tentang tanggung jawab sosial dan perilaku berkelanjutan mereka. Laporan non-keuangan harus menampilkan representasi asli dan otentik dari kredensial CSR bisnis, bukan pembicaraan aspiratif. Umumnya atribusi pemangku kepentingan dari motif CSR perusahaan dapat berupa ekstrinsik atau intrinsik. Forehand dan Grill tahun 2003 berpendapat bahwa dengan mengakui motif intrinsik dan ekstrinsik dalam komunikasi CSR, perusahaan dapat menghambat skeptisisme pemangku kepentingan, meningkatkan kredibilitas pesan CSR mereka, dan menghasilkan niat baik. Komunikasi CSR beserta penggunaan media. Yang pertama, komunikasi CSR dan media digital. Yang kedua, komunikasi CSR dan media sosial. Yang ketiga, pelaporan lingkungan sosial dan tata kelola di situs web perusahaan. Latar belakang investasi yang bertanggung jawab. Mengingat semakin pentingnya investasi bertanggung jawab sosial dapat mewujudkan bahwa masih belum ada konsensus tentang apa arti istilah SRI bagi investor. Akar gagasan SRI dapat dilusuri kembali ke berbagai gerakan keagamaan. Kembali pada tahun 1758, komunitas religius teman atau Quaker melarang anggotanya untuk berpartisipasi dalam perdagangan budak. Pada saat itu, salah satu pendiri metodisme bernama John Wesley menguraikan prinsip-prinsip dasar investasi sosial. Dia berkhotbah tentang untuk tidak merugikan tetangga Anda melalui praktik bisnis dan untuk menghindari industri tertentu yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan pekerja. Oleh karena itu, aplikasi paling terkenal dari investasi yang bertanggung jawab secara sosial dimotivasi oleh agama. Ini mungkin mencerminkan fakta bahwa investor pertama yang menetapkan parameter etis pada portofolio investasi adalah investor gereja di Inggris, AS, dan Australia. Investasi bertanggung jawab sosial, yaitu ada pendekatan investasi dampak, investasi positif, advokasi dan keterlibatan pemegang saham, investasi komunitas, dana yang dikendalikan pemerintah.